Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi paper Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak II Permana STMT yang berjudul Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government dengan Pendekatan Bottom Up Berbasis Web di Sumatera Barat. Latar belakang. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebelum lahir Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah e-Government atau Electronic Government. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi 1. Government to Citizen, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini adalah untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintahan dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Yang kedua yaitu Government to Business, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis, dikarenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik di antara pemerintah dengan kalangan bisnis, dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Yang ketiga yaitu Government to Government, ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Yang keempat yaitu Government to Employees, ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintah atau pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Yang kelima yaitu Government to Non-Profit, ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi non-profit seperti NGO, partai politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga institusi profit dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi dapat terwujud dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Selanjutnya ini adalah rumusan masalah dan tujuannya. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Tujuan dari SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak lainnya. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang bekerja tergi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di instansi pusat dan pemerintahan daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Untuk mencapai visi SPBE dan misi SPBE adalah: 1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. 2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. 3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. 4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government dengan pendekatan bottom up berbasis web di Sumatera Barat. Terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan elektronik di Indonesia yang terpadu, yang merupakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Namun dalam penerapannya masih terkendala oleh banyak faktor, terutama sangat tergantung dengan instansi pusat atau top down. Dalam penelitian ini, kami menunjukkan konsep penerapan SPBE dengan pendekatan bottom up, yaitu melalui desa atau nagari sebagai satuan pemerintahan terendah dengan program yang disebut Desa Nagari Digital. Desa Nagari Digital merupakan konsep pelayanan yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website. Dari 5 desa nagari di Sumatera Barat sebagai sampel penerapan Desa Nagari Digital, dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat menjadi alternatif baru dalam percepatan penerapan SPBE di Indonesia. Merujuk kepada Inpres Nomor 3 Tahun 2003, posisi e-government pemerintahan Provinsi Sumatera Barat masih berada pada tahap 2 atau pematangan, dan dalam proses tahap 3 atau pemantapan dari 4 tahapan. Selain itu, berdasarkan hasil peningkatan e-government di Indonesia atau PGI yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi Sumbar sudah mengikuti PGI sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2011 Sumatera Barat berada pada peringkat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 pada peringkat 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 peringkat 16 dari 22 peserta, dan pada tahun 2015 peringkat ke-15 dari 20 peserta. Dan pada tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga melakukan evaluasi dalam penerapan SPBI, dan Provinsi Sumatera Barat berada pada nilai 2,78. Terlihat dari hasil penerapan tersebut, pemerintah daerah merupakan Provinsi Sumatera Barat masih berada di posisi belum maksimal, sehingga perlu upaya terencana dan terukur untuk mewujudkan penerapan SPBE yang ideal. Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan bottom up, yaitu pelaksanaan atau layanan SPBE dimulai dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa atau nagari, adalah nama yang digunakan pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang bermakna sama dengan desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ruang lingkup penelitian ini meliput pemanfaatan SPBE, yaitu layanan berbasis web untuk seluruh layanan yang terdapat di pemerintahan nagari yang ada di Sumatera Barat. Objek yang dijadikan sampel adalah 1. Nagari Panampuang, Kecamatan Ampe-Ampe, Kabupaten Agam. 2. Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. 3. Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. 4. Nagari Batu Taba, Kabupaten Agam. Dan 5. Nagari Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menguji pelaksanaan, SPBE memanfaatkan sistem informasi nagari dari OpenCID yang telah dilengkapi seluruh fitur layanan berbasis web, sehingga layanan-layanan di nagari memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap nagari disediakan website dan nagari sistem informasi nagari. Konsep ini diberi nama Nagari Digital, sehingga dapat dipantau secara real time pemanfaatan SPBE di tingkat nagari tersebut. Setiap nagari disediakan website nagari, media komunikasi, dan informasi dengan stakeholder, terutama untuk promosi potensi nagari. Website nagari dapat digunakan untuk menyampaikan profil nagari, potensi nagari, sarana dan prasarana nagari, laporan keuangan nagari, infografis, serta berita nagari dan aktivitas nagari ke publik. Sedangkan website sistem informasi nagari merupakan sarana untuk mendigitalkan layanan-layanan tersebut yang berbasis IT sehingga memenuhi konsep SPBE. Tersedia 40 jenis layanan: surat menyurat, layanan manajemen surat masuk keluar, layanan peta digital, layanan dokumentasi digital, layanan data kependudukan, layanan keuangan, dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penerapan SPBE dengan pendekatan bottom up yang dimulai dari tingkat nagari dengan 5 sampel dalam Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi alternatif baru agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan transparan. Hal ini terlihat dari update data yang disajikan di website setiap nagari serta pemanfaatan sistem informasi nagari yang optimal.
Baiklah, mungkin segitu materi yang dapat saya paparkan pada paper kali ini. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.